semuanya, kembali lagi bersama dengan saya di YouTube channel Gina Purba. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan yaitu tentang proxy server. Yang pertama adalah pengertian proxy server. Proxy server adalah perangkat komputer atau software yang bekerja sebagai proxy, yaitu menjadi perantara bagi Anda dan server tujuan. Jadi ketika mengakses internet, Anda tidak langsung terhubung ke website tujuan karena akan melalui server terlebih dahulu. Misalnya, ketika mengakses sebuah website. Dengan adanya proxy, Anda juga bisa melakukan aktivitas internet yang lebih aman. Alasannya, informasi asli Anda bisa disamarkan dengan bantuan proxy tersebut. Jadi tidak mudah dicuri oleh hacker. Yang kedua, fungsi dari proxy server, yaitu 1. Menyembunyikan server dari publik untuk keamanan. 2. Mempercepat akses. 3. Membatasi akses. 4. Untuk melindungi identitas atau privasi. Yang kelima, untuk melakukan remote server. Yang keenam, memblokir alamat tertentu. Dan yang ketujuh, membuka akses yang diblokir. Selanjutnya adalah tujuan dari proxy server. Apa tujuan dari proxy server? Proxy server bertujuan membantu mencegah penyerang yang memasuki jaringan pribadi. Ini adalah server disebut sebagai perantara karena berada di antara pengguna akhir dan halaman web yang mereka kunjungi secara online. Yang keempat adalah keuntungan menggunakan proxy server. Salah satu kelebihan utama menggunakan proxy adalah kamu akan terlindung dari ancaman peretasan. Beberapa proxy akan menyembunyikan alamat IP kamu yang sebenarnya sehingga orang-orang akan kesulitan untuk mengakses komputer kamu. Selanjutnya, cara kerja proxy server. Proxy server biasanya terletak di antara lokal komputer dan jaringan internet. Tanpa proxy server, informasi dari komputer Anda akan diteruskan melalui router penyedia layanan internet atau ISP lebih dulu, baru kemudian diteruskan ke server situs yang ingin dikunjungi. Selanjutnya adalah jenis-jenis proxy server. Yang pertama adalah follower proxy. Follower proxy adalah jenis proxy yang paling umum digunakan. Jenis proxy ini sebagai perantara antara sekelompok pengguna dengan internet melalui satu jalur koneksi. Follower proxy mampu menyembunyikan IP pengguna dari website yang dituju, sehingga data pribadi Anda tetap terjaga. Yang kedua adalah web proxy. Web proxy merupakan follower proxy yang menjadi bagian dari sebuah browser. Anda cukup melakukan setting untuk menggunakan jenis proxy ini. Sayangnya, web proxy terkadang bermasalah dengan skrip Java maupun Flash. Jadi pertimbangkan penggunaan proxy ini kalau Anda sering mengakses website yang banyak menggunakan Flash. Yang ketiga adalah recursive proxy. Sesuai namanya, recursive proxy adalah kebalikan dari forward proxy. Kalau forward proxy lebih dekat dengan klien atau pengguna, recursive proxy banyak dimanfaatkan oleh server seperti server website. Dengan adanya recursive proxy, tidak semua permintaan dari pengguna akan masuk ke server tujuan secara langsung, tapi akan ditangani oleh recursive proxy dulu. Recursive proxy berguna untuk menjaga keamanan server agar tidak mendapatkan serangan dari luar. Tak hanya itu, kalau sebuah website memiliki lebih dari satu server untuk melayani permintaan data, recursive proxy bertugas menyeimbangkan beban trafik dengan membagi request secara kerja recursive proxy. Recursive proxy juga dilengkapi dengan fitur enkripsi SSL yang penting menjaga keamanan transaksi data yang terjadi. Yang keempat adalah transparent proxy. Transparent proxy adalah jenis proxy yang juga dikenal dengan sebutan inline proxy. Jenis proxy ini menjadi perantara dari sebuah pertukaran data tanpa memodifikasi request yang dikirim maupun diterima server. Pada praktiknya, jenis proxy ini sering dipasang pada sebuah jaringan tanpa diketahui pengguna. Tak heran, transparent proxy juga disebut forked proxy karena sifat penggunanya yang memaksa. Hal ini terjadi karena tidak ada perubahan pengaturan proxy komputer klien. Umumnya, transparent proxy memberikan Anda yang sudah ada di cache atau mengalihkan Anda ke halaman lain jika tidak sesuai dengan ketentuan. Pada banyak kasus, transparent proxy biasanya sering digunakan oleh operator jaringan. Contoh yang paling sering Anda temui adalah ketika mencoba mengakses website yang berbahaya. Anda
akan diarahkan ke halaman berita tertentu atau ke halaman peringatan internet sehat. Yang kelima adalah SSL proxy. SSL proxy juga disebut HTTPS proxy. Proxy SSL adalah jenis transparent proxy yang menyediakan dukungan SSL atau Secure Socket Layer terhadap koneksi yang terjalin antara pengguna dan website. Proxy jenis ini tidak terdeteksi oleh website yang dituju maupun oleh penggunaannya sendiri. Karena didukung SSL, proxy jenis ini menjamin keamanan data berkat adanya enkripsi pada pertukaran datanya. Yang keenam adalah Destoring proxy. Destoring proxy mirip dengan anonymous proxy. Bedanya, alamat IP Anda tidak diganti dengan IP proxy, tetapi dimodifikasi menjadi sebuah alamat IP palsu. Dengan begitu, penggunaan proxy Anda tidak terdeteksi, dan alamat IP Anda juga tetap terjaga. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan proxy server. Yang pertama, kelebihan proxy server. 1. Sebagai perlindungan tambahan. Proxy server adalah sistem yang membantu pengguna sebagai perlindungan tambahan ketika menggunakan internet. Yang kedua, mampu mengakses website yang terbang. Yang ketiga, sebagai kontrol penggunaan internet. Yang keempat, menjaga dan melindungi anonimitas pengguna. Yang keempat, meningkatkan kinerja website. Kekurangan proxy server. 1. Terdapat kemungkinan bisa terlambat. 2. Tidak melindungi serangan siber sepenuhnya. Ketiga, penggunaan proxy gratis cukup berisiko. Keempat, dapat memantau setiap aktivitas browsing Anda. Yang kelima, tidak selalu cocok dengan jaringan. Yang keenam, harus melakukan konfigurasi kode. Terakhir, tidak semua proxy melakukan enkripsi. Oke guys, sekian hasil presentasi saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Trong này